Sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi menuju babak akhir. Semua pihak pun telah melakukan segala persiapan untuk menanti sidang putusan atau ketetapan. Kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden pun sudah memberikan kesimpulan persidangan di Mahkamah Konstitusi. Di sidang sengketa Pilpres ini, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan di MK. Dalam suratnya, Megawati mengajak rakyat Indonesia berdoa agar ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan pengucapan putusan sengketa Pilpres dijadwalkan besok Senin, 22 April 2024. Lantas, seperti apa prediksi putusan nanti? Dan apa pula harapan dari pihak-pihak yang bersengketa? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, tanpa terasa sebentar lagi atau tinggal beberapa hari lagi masyarakat Indonesia akan mendengarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Mengingat sidang yang sudah digelar beberapa kali dan cukup alot pemirsa, khususnya dari penggugat dari 01 bahkan juga 03 dan juga pembelaan yang dilakukan oleh tim 02, KPU bahkan juga Bawaslu. Apa sih kira-kira nantinya hasil keputusan MK? Mari kita akan bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pengamat politik kita Mas Adi Praetno, selamat malam. Assalamualaikum Mas Adi Pray. Selamat malam Caca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sekarang akan menyapa 3 narasumber saya, ini mudah-mudahan semuanya bisa tersambung dengan jelas. Tapi saya sudah mendengar tadi Pak Wihadi Wiyanto, mewakili Partai Gerindra, dan juga ada Mas Aryo Seno Bagaskoro, politikus PDIP, dan sudah juga saya melihat di sini Mas Saiful Huda, politikus PKB. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak. Salam Mbak Caca. Ya. Saya pertama kali ingin ke Mas Seno dong pastinya. Mas Seno, kira-kira harapan dari 03 ini seperti apa mengenai putusan MK? Sampai Ibu Mega turun tangan menulis pernyataannya sebagai amicus curiae. Ini akan ngefek nggak sih kira-kira? Silakan Mas Seno. Ya tentu kami berharap seperti yang ditulis Ibu di dalam surat sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae, bahwa palu yang diketok oleh MK besok Senin menjadi palu emas dan bukan palu godam. Artinya apa? Memberikan rasa keadilan bagi semuanya, memberikan rasa kepastian bagi semuanya, dan dapat mengikutsertakan berbagai macam pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Pertimbangan-pertimbangan itu kan sudah disampaikan secara gamblang di dalam persidangan dan dipertegas kembali oleh Pak Todung di dalam pembacaan hasil kesimpulan dari gugatan kami di Mahkamah Konstitusi. Kita tahu bahwa hari ini kami mengambil jalur perlawanan yang tersedia secara konstitusional dalam menyikapi hasil pemilu. Yang kami persoalkan bukan sekedar semata-mata prosedural pemilu, yang mana kalau kita bicara prosedural maka bicara tentang pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tabulatif, pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya hari H. Tapi yang kami bicarakan adalah terkait dengan esensi atau substansi dari mengapa pemilu itu menjadi penting. Basis legitimasi mengapa pemilu itu penting. Dan itulah yang kami suarakan dalam persidangan di MK melalui saksi-saksi dan ahli yang kami hadirkan. Kami harap pertimbangan-pertimbangan itu dapat dimaknai sebagai sesuatu yang penting oleh para hakim MK. Dan beliau-beliau semua yang mulia para hakim MK dapat menunjukkan kualitas kenegarawanannya, mengembalikan marwah MK pasca banyak publik yang mempertanyakan setelah keputusan MK yang memutus bahwa terjadi pelanggaran etik 2 kali oleh mantan Ketua MK Pak Anwar Usman sebelumnya. Saya rasa ini momentum paling tepat untuk mengembalikan marwah MK di kepercayaan publik. Oke, baik. Saya minta sekarang tambahannya bagaimana Mas Saiful Huda. Ini kalau dari 03 sampai Ibu Mega turun tangan, dari 01 ini seperti apa? Seberapa optimis dan seberapa mendorong keputusan MK ini sesuai dengan keinginan dari 01? Ya saya kira begini, kita harus letakkan tanggal 22 April keputusan final dari MK sebagai sebuah proses yang
kira-kira kontinuitas untuk menjaga proses demokrasi kita. Karena di dalam undang-undang dinyatakan secara tegas bahwa sengketa pemilu yang memberikan kata putus akhir adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, pada konteks kenapa menjadi riuh dan menjadi ditunggu-tunggu oleh publik terkait dengan keputusan MK, berbeda dengan peristiwa Pilpres tahun 2019, karena memang sejak dari awal ada suasana yang kira-kira publik merasa secara nalar politik dan nalar publiknya merasa ada yang tercederai gitu. Ada proses yang kira-kira menjadi momentum yang oleh publik dirasa menjadi persoalan. Nah, pada konteks itulah kira-kira publik punya harapan besar Mahkamah Konstitusi yang oleh dirinya sendiri melalui keputusan MK dianggap ada persoalan, yaitu adanya pelanggaran berat yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusinya. Nah, rangkaian inilah yang lalu publik merasa Mahkamah Konstitusi yang memulai dan yang harus mengakhiri sendiri adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, pada konteks ini perdebatan kemarin yang begitu sangat substantif di dalam sidang MK, saya kira publik mengakses langsung, dan bahkan kita tahu berjuta-juta publik yang mengakses perjalanan dari sidang MK. Nah, pada konteks itu menjadi sangat penting Mahkamah Konstitusi, para hakim memutus secara substansi dari sengketa pemilu dari model yang sebelumnya, yang disampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya menjadi mahkamah kalkulator itu. Nah, semua perdebatan kemarin baik yang diajukan oleh pasangan 01 Mas Anies dan Gus Imin, termasuk yang didorong oleh pasangannya Mas Seno, yaitu Mas Ganjar dan Pak Mahfud, betul-betul masuk pada substansi yang tidak lagi ngomongin secara kuantitatif gitu, tapi ngomongin soal adanya pelanggaran yang sangat substantif dan kualitatif. Nah, pada konteks itu saya kira Mahkamah Konstitusi harus kita berharap para hakim memberikan jawaban yang mengembalikan marwah marwah MK-nya dan meletakkan kembali bahwa bangsa ini ya rujukannya lah konstitusi sebagaimana nama dari Mahkamah Konstitusi. Bukan politik pure dan bukan politik dispute yang selama ini menjadi persoalan yang dipersoalkan oleh publik. Oke, ditahan dulu Mas Saiful Huda. Sekarang saya ingin ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, kalau dua jawaban tadi dari 01 dan juga 03, seakan-akan MK ini kan dikunci. Kalau tidak sesuai dengan keinginan 01 dan 03, marwahnya dipertanyakan. Bagaimana? Begini, saya ini kalau mendengar alasan teman-teman ini mestinya harus membaca dulu Undang-Undang Pemilu. Bahwa MK itu posisinya, gugatan MK itu untuk apa. Jadi kan sudah jelas kalau MK itu untuk sengketa pemilu kaitan dengan hasil pemilu. Nah, kalau bicara lagi kemudian bahwa yang dinamakan substantif, kemudian tidak lagi berkait dengan gugatan mengenai hasilnya, tapi prosesnya, ini bukan di sini ranahnya. Kan itu kemarin sudah ada yang namanya Bawaslu, DKPP. Nah, kalau sudah kepada MK, itu PHPU, itu adalah hasil perhitungan suara. Nah, ini kan harus dilihat dulu, gitu kan. Jadi jangan kita ini mau merubah undang-undang tata negara ini, ya kan, dengan ahli-ahli politik yang kadang untuk kepentingan masing-masing. Kita harus lihat dulu. Jadi jangan dianggap bahwa sesuatu hal ini bisa dimaui oleh kemauan kita, gitu kan. Jadi semuanya kita harus melihat juga. Kenapa mereka tidak mempermasalahkan penghitungan suara hasilnya? Karena memang udah kalah jauh dari pemilihnya. Jadi
59 juta ini mau dilawan hanya permasalahan-permasalahan yang sebenarnya tidak menjadi permasalahan pokok daripada gugatan di MK itu. Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Kalau kemarin kita ikutin, ya kan, bahwa yang namanya ada mereka mempermasalahkan bansos, dan kemudian setelah dipanggil menteri-menteri, dan menteri-menteri itu menjelaskan semuanya, itu ada anti klimaks yang sebenarnya diharapkan oleh para pihak pemohon itu sekarang akan menjadi suatu hal yang memang sebenarnya tidak ada hal-hal yang menyangkut mengenai masalah bansos itu. Masa 59 juta itu memilih karena bansos semua? Banyak mereka itu yang merasa bahwa kita ini orang yang punya duit, kenapa mesti harus milih karena bansos? Ya inilah pembodohan yang dilakukan dengan asumsi-asumsi seperti itu. Dikatakan bukan mengenai masalah ini karena permasalahan politik, justru ini permasalahan politik yang dimasalahkan. Permasalahannya, perhitungannya sudah jelas, sudah selesai di situ. Nah, kalau kita melihat saat ini, apa yang dilakukan juga dengan amicus curiae. Amicus curiae itu kan para pihak yang itu tidak boleh mengajukan amicus curiae yang terkait. Ya kan? Jadi ini yang keterkaitan. Kalau itu ada Ibu Mega dan segala macam yang mengajukan amicus curiae, ini kan pihak terkait. Dan dalam undang-undang pemilu tidak ada amicus curiae. Ini sudah jelas permasalahannya. Jadi ini kalau saya melihat justru jangan-jangan karena para lawyernya ini biasa bersidang di pengadilan umum, tidak di pengadilan Mahkamah Konstitusi, sehingga memperlakukan sidang konstitusi ini sama dengan sidang-sidang umum. Nah, ini jangan dianggap bahwa sesuatu hal ini melihat bahwa permasalahan sidang konstitusi, masalah PHPU ini sudah jelas diatur dalam undang-undang pemilu. Jadi tidak bisa semau-maunya, gitu kan? Oke, ya ditahan dulu Pak Wihadi. Nanti sesaat lagi saya tanya kepada Mas Adi Pray. Ini kan pihak-pihak yang berperkara, yang bersengketa. Kalau posisi masyarakat Indonesia dan apakah mengganggu stabilitas politik mengenai putusan MK 22 April, bentar lagi loh Mas Adi Praitno, sesaat lagi.